Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih membahas bab masalah wudhu. Yang pertama kan pertama junub, lalu tayamum. Nah, kalau misalnya tayamum itu kan contohnya tidak ada air atau ada air tapi sedang sakit. Kalau misalnya wudhu itu tambah sakit, seperti sahabat Nabi ketika itu kepalanya bocor, bahkan dijelaskan kulit kepalanya itu sampai bolong, ya bocor lah. Ternyata malamnya beliau mimpi basah. Ketika mimpi basah, beliau pengen tayamum, lalu dicegah oleh sahabat-sahabat Nabi, loh kok tayamum, banyak air, nggak boleh. Tayamum itu hanya untuk kondisi tidak ada air. Akhirnya beliau ini tayamum, sahabat Nabi tayamum. Setelah tayamum ternyata makin parah sakitnya dan meninggal dunia. Lalu Nabi di situ agak marah. Kenapa kalian memaksa dia untuk wudhu sedangkan kondisi dia seperti itu? Itu sama saja kalian membunuh dia, kayak gitu. Jadi tayamum itu bisa tidak ada air atau kondisi tidak sehat atau kondisi tidak memungkinkan. Contoh dalam mobil atau dalam kereta tidak ada air, ya pakai tayamum, menempelkan kalau mobil mungkin di setirannya atau di kacanya, itu boleh. Kalau saya sendiri, kalau misalnya pergi jauh yang di situ ya berjam-jam, menyiapkan ini spray untuk wudhu. Apakah boleh gitu? Jadi syarat sahnya wudhu adalah bagian-bagian wudhu itu basah gitu. Bukan digosok-gosokkan seperti kaki. Itu gimana ya, intinya bagian wudhu itu basah. Jadi saya ketika pergi pakai ini, bawa ini. Jadi ketika wudhu pakai ini. Umpama seperti ada yang nanya pada saat itu, kalau di bis ternyata nggak ada debunya karena AC kan dingin. Gimana wudhunya? Hari ini kita praktek wudhu menggunakan spray, menggunakan ini. Kita coba. Pertama-tama kita namanya wudhu. Yang pertama adalah menghirup air ke mulut, disambi dengan masukkan air ke hidung. Kalau spray seperti ini, bismillah, secukupnya aja. Yang penting air masuk ke mulut dan bisa terhirup ke hidung. Lalu untuk wajah, area wajah basah jadi disemprotkan. Lalu untuk tangan, lalu kepala. Dan terakhir kaki. Disemprot kakinya. Jadi untuk kaki itu batas minimal adalah sampai mata kaki.
area kaki ini basah semua, masuk sela-sela jari kaki basah semua, basah. Terus yang kaki sebelahnya semua harus dibasahin dulu. Kalau sudah ya baca doa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hanya berkurang segini dan wudhu tetap sah, karena bagian-bagian wudhu itu basah. Intinya adalah bagian wudhunya basah. Nah, ketika wajah basahin semua baru diratakan, tangan sama basahin semua baru ratakan, kaki juga sama seperti itu. Untuk hadisnya adalah di hadis Bukhari fi kitabil wudu dijelaskan bahwa Nabi ketika mandi junub itu menggunakan air 1 sok. Air 1 sok itu ya sekitar 2,75 liter. Ketika wudhu, Nabi menggunakan air 1 mud. 1 mud itu adalah 1/4 sok. Jadi sekitar 600 mili lebih, hampir 700 mili. Seperti itu. Berarti sekitar aqua botol lah segini ya. Jadi diperbolehkan, dipersilahkan. Intinya adalah ketika wudhu, bagian wudhunya itu basah. Bagian wudhunya basah. Gitu. Kalau bepergian, misalkan bawa seperti ini alat spray aja. Kalau misalnya susah dapat debu dan susah dapat air, jadi bisa pakai ini. Seperti itu. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Semoga Allah paring manfaat, lancar dan barokah. Untuk info-info lainnya mungkin di sosial media saya yang lainnya seperti YouTube, YouTube atau Instagram saya, Instagram. Dan juga nih TikToknya. Oke. Semoga Allah paring manfaat, lancar dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.